Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emanuela Reski Armenita Abu dengan NIM 2022230532 dengan jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian hasil semester genap saya. Baik, saya akan menampilkan dan akan membacakan jawaban saya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan soal-soalnya dulu. 1. Jelaskan keterkaitan antara CPU, HDD, atau SSD, dan RAM. 2. Jelaskan alasan kenapa harus mengganti HDD ke SSD. 3. Kapan kondisi RAM dengan kapasitas besar dibutuhkan untuk sebuah laptop atau komputer? Uraikan alasannya. 4. Apa perbedaan dari chipset pada komputer dan smartphone? Uraikan perbedaan fungsi dari keduanya. 5. Uraikan kelebihan apa saja dari Thunderbolt dibanding dengan bus jenis lainnya. 6. Deskripsikan bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara komputer dan manusia. Jawaban nomor 1. Keterkaitan antara CPU, RAM, dan HDD atau SSD adalah: CPU membutuhkan RAM untuk menyimpan data dan instruksi-instruksi yang sedang diproses di komputer agar berjalan sesuai dengan instruksi, sedangkan HDD atau SSD menjadi tempat penyimpanan data permanen. Jawaban nomor 2. Jelaskan alasan kenapa harus mengganti HDD ke SSD. 1. Ketika proses booting agak lama atau lalot. 2. Baterai gampang lowbat karena SSD lebih hemat baterai. 3. Ketika merasa komputer Anda merasa multitaskingnya kurang, unggul atau kecepatan baca lambat. 4. Karena pada saat menggunakan HDD, disk use 100% sering muncul. Jika tidak mau mengalami seperti itu, mengganti segera menggunakan SSD dan juga meningkatkan kecepatan baca data. 5. Jika terganggu dengan suara jika digunakan karena SSD menggunakan chip memori sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data, sehingga tidak akan mengeluarkan suara ketika digunakan. Nomor 3. Kapan kondisi RAM dengan kapasitas besar dibutuhkan untuk sebuah laptop atau komputer? Uraikan alasannya. Pada saat sebuah data, aplikasi atau game membutuhkan kapasitas RAM yang lebih besar. Karena semakin tinggi kapasitas, maka lebih banyak data yang dapat disimpan oleh aplikasi dan lebih banyak aplikasi yang dapat berjalan bersamaan. Dan game dapat menyimpan data sementara dengan jumlah yang lebih besar. Nomor 4. Apa perbedaan dari chipset pada komputer dan smartphone? Uraikan perbedaan fungsi dari keduanya. Chipset memiliki peran penting pada komputer karena memiliki fungsi sebagai pengatur aliran data. Chipset tidak hanya terdapat dalam komputer, tetapi terdapat juga dalam smartphone. Namun, fungsi chipset yang terdapat pada komputer berbeda dengan yang ada pada smartphone. Karena pada komputer, chipset khusus untuk mengontrol memori, grafis, suara, bahkan CPU itu sendiri. Sedangkan pada smartphone, untuk mengelola grafis, memori, USB controller, sehingga pengontrol konektivitas seperti jaringan dan Wi-Fi. 5. Uraikan kelebihan apa saja dari Thunderbolt dibanding dengan bus jenis lainnya. Perbedaan antara Thunderbolt
4 dan USB-C. Namun, Thunderbolt 4 tidak sama dengan USB-C. Thunderbolt 4 menggunakan jenis konektor USB-C yang dapat dikendali dari bentuknya yang oval. Thunderbolt 4 menetapkan persyaratan minimum yang lebih tinggi. Sertifikasi Thunderbolt 4 mensyaratkan dukungan untuk daya data dan video dengan bandwidth 40 Gbps yang konstan. Kabel USB, perangkat dan port mungkin terbatas ke berbagai variabel kecepatan data tanpa jaminan kualitas layar. Logo Thunderbolt adalah indikator sederhana dan pasti tentang apa yang bisa dilakukan oleh koneksi antar perangkat. Ini adalah contoh Thunderbolt. Ini adalah contoh port Thunderbolt. Mudah dikendali dengan simbol petir yang sederhana. Sertifikasi Thunderbolt 4 memberikan jaminan bandwidth 40 Gbps dibandingkan dengan berbagai pilihan USB. Kompatibilitas silang antara Thunderbolt dan USB. Berbagai standar USB, termasuk USB 3.2 dan USB 4, juga menggunakan jenis konektor USB-C, dan kabel dan port ini kompatibel silang dengan Thunderbolt 4. Ketika perangkat dengan kemampuan yang berbeda terhubung, koneksi hanya akan mendukung kecepatan data umum yang paling rendah. Contohnya, Anda dapat mencolokkan kabel USB 3.2 ke port Thunderbolt 4 dan akan mengoneksikan data, daya, dan kemampuan sinyal video dengan perangkat yang tersambung pada level USB 3.2. Fitur dan manfaat Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 menawarkan keunggulan yang berbeda dibandingkan USB-C dengan serangkaian kemampuan yang lebih fleksibel dan ekspansif. Produktivitas, pembuatan konten, dan aplikasi gaming semuanya bisa mendapat manfaat dari teknologi Thunderbolt 4 dengan ruang kerja yang lebih bersih dan banyak lagi bandwidth untuk mendukung lebih banyak aksesori. Daya, transfer data, dan tampilan video sekaligus port dan kabel Thunderbolt 4 mendukung trifakta pengisian daya dan transfer data dengan gerakan dua arah dan tampilan video dalam satu antarmuka. Misalnya, dengan laptop, layar, dan kabel berkemampuan Thunderbolt, laptop dapat meneruskan sinyal video ke monitor dan monitor dapat mengisi daya laptop pada saat yang bersamaan. Thunderbolt 4 menghadirkan bandwidth tinggi 40 Gbps. Bandwidth yang dialokasikan secara dinamis untuk data dan video, ideal untuk beban kerja yang berat atau transfer file yang cepat. Pengisian daya cepat. Daya hingga 100 W untuk pengisian daya laptop dan hingga 15 W untuk aksesori dengan daya komputer. Pilihan tampilan yang kaya hingga 2 layar 4K 60 Hz atau 1 layar 8K 60 Hz pada satu koneksi.
transfer data lebih cepat. Standar Thunderbird 4 memerlukan bandwidth total 40 Gbps, mengalokasi secara dinamis antar data dan video untuk semua perangkat pada satu koneksi dibandingkan dengan kecepatan variabel USB 4. Persyaratan ini memastikan bahwa koneksi selalu memungkinkan kecepatan transfer file puncak untuk mendukung produktivitas, gaming, dan pembuatan konten. Dayscan, Hub, dan Docket menghubungkan beberapa perangkat Thunderbird secara bersamaan. Dalam Dayscan, data, daya, dan sinyal video dapat mengalir dari komputer dan menuruni rantai kelima aksesori tambahan. Juga menghubungkan beberapa perangkat ke dalam hub atau dudukan Thunderbird yang dapat dicolokkan ke komputer Thunderbird untuk mengkonfigurasi semua aksesori ke dalam satu koneksi. Penutup grafik eksternal, penyimpanan, dan flash. Bandwidth tinggi Thunderbird 4 memungkinkan pengguna akhir untuk menyambungkan komputer mereka ke penutup GPU eksternal, drive penyimpanan, dan flash. Konektivitas flash tidak didukung oleh USB 3 dan bersifat opsional untuk USB 4. Sedangkan Thunderbird 4 menawarkan fleksibilitas paling tinggi dalam hal perangkat yang dapat Anda hubungkan. Dengan grafik eksternal, gamer dapat bermain pada peraturan visual yang direkomendasikan dan frame rate yang lebih tinggi. Bahkan pada netbook yang tipis dan ringan, konektor dapat secara signifikan mengurangi waktu rendering dan ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan output mereka. Penyimpanan eksternal memungkinkan para gamer untuk memainkan game dengan ukuran file yang besar secara langsung dari drive eksternal, sehingga membebaskan ruang penyimpanan yang berharga pada komputer mereka. Kreator dapat dengan cepat mencadangkan file, video, dan foto yang sangat besar untuk menambahkan ketenangan pikiran. Kemampuan untuk menghubungkan penutup flash eksternal memungkinkan untuk memberikan opsi yang lebih banyak lagi, seperti kartu pengambilan video. Kabel Thunderbird 4. Kabel Thunderbird 4 dapat terhubung ke aksesori USB dan DisplayPort dengan panjang hingga 2 meter untuk memberikan pengguna lebih banyak fleksibilitas dan pengaturan tempat kerja dan tempat gaming mereka. Jaringan PC ke PC. Pengguna dapat menghubungkan komputer yang didukung Thunderbird secara bersamaan untuk membangun koneksi yang didukung keamanan antara perangkat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada koneksi Ethernet 10 GB. Koneksi ini memfasilitasi berbagai file dengan cepat dan mudah, khususnya untuk file besar. Dukungan drive sistem operasi pada
Windows 11. Dengan peluncuran Windows 11, Microsoft telah menghadirkan drive Thunderbolt dari tingkat firmware dan integrasi ke dalam sistem operasi. Juga akan berfungsi dengan beberapa tampilan AK yang terhubung melalui Thunderbolt. Thunderbolt untuk produktivitas gaming dan kreasi. Gamer, kreator konten, dan pekerja yang memerlukan produktivitas sehari-hari akan mendapatkan semua memanfaatkan dari teknologi Thunderbolt. Standar ini membantu menghadirkan desktop yang rapi dari kekacauan dan konektivitas terkonsolidasi dan bandwidth tinggi dalam satu koneksi. Penggunaan akhir dapat memindahkan file yang sangat besar dengan cepat, mengaktifkan pengaturan tampilan berkualitas tinggi, dan menggunakan dudukan hub dan disken untuk menambahkan aksesori yang mereka butuhkan. Nomor 6. Integrasi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka. Penggunaan komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, integrasi manusia dan komputer itu sendiri adalah rangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berintegrasi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Ini adalah contoh interaksi manusia dan komputer. Baik, itulah tadi jawaban hasil ujian semester genap saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.